Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya walaupun di rumah. Mudahan kita segera bertemu di sekolah lagi. Tidak lama lagi. Ya, bertemu kembali dengan Bu Wiwi, guru kelas 4. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar Allah selalu memberikan limpahan kesehatan, kecerdasan pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 5, pahlawanku. Subtema 3, sikap kepahlawanan. KD 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. KD 4.4 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Bersama orang tua kalian di rumah, bacalah teks tentang pahlawan. Kemudian diskusikan sikap-sikap baik pahlawan, terutama pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, supaya lebih memahami perjuangan yang dilakukan yang bisa kamu contoh. Apakah yang kamu ketahui tentang Kapiten Pattimura? Apakah yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Kapiten Pattimura? Nah, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyajikan informasi tentang kepahlawanan Kapiten Pattimura dan pengaruhnya terhadap masa kini bagi masyarakat di wilayah setempat dengan bentuk peta pikiran. Kapiten Pattimura. Kalau anak-anak kurang jelas, anak-anak bisa membaca buku di buku tema 5 halaman 96. Kapiten Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Durtede di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi terbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Pattimura tertangkap Belanda
Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tentang pahlawan Kapitan Pattimura, kalian harus mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimiliki dengan benar. Setelah kalian berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah, kalian harus mampu mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapitan Pattimura. Tuliskan beberapa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh mereka. Dan sekarang, marilah kita beralih ke pahlawan selanjutnya, yaitu pahlawan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin Kesultanan Aceh. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya makin luas. Sultan Iskandar Muda adalah salah satu pahlawan nasional yang mencurahkan hidupnya demi kemerdekaan rakyatnya. Sultan Iskandar Muda mengabdikan seluruh hidupnya bagi negara dan kebesaran bangsa. Beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Bagaimana seluruh rakyat di Aceh menikmati kesejahteraan yang berkeadilan dan meraih kemerdekaan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tentang pahlawan Sultan Iskandar Muda, kalian juga harus mampu mengidentifikasi sikap pahlawan yang dimiliki dengan benar. Setelah kalian berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah, kalian harus mampu mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda. Tuliskan beberapa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh mereka. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak jelas. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan adalah milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pesan ibu ya anak-anak, selalu menggunakan masker apabila kalian keluar rumah.